Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Pak Fauzi ini memiliki profil yang unik ya, terutama sebagai magister psikologi yang aktif menulis, baik buku akademis seperti psikologi industri hingga artikel populer di media. Nah, Bapak mungkin bisa ceritain nggak apa yang menjadi motivasi terbesar bagi Bapak untuk konsisten menulis di kedua dunia yang berbeda? Dulu saya itu pelukis. Pelukisnya itu realis. Oh, Tapi ketika itu ada terjadi sesuatu dalam kehidupan saya, waduh. jadi saya stop dulu. Nah, kemudian saya menjadi agak agak absurd gitu. Karena itu jadi penulis cerpen lah saya. Ya. Ada sekitar 5-6 tahun jadi penulis cerpen. Kemudian capek. Ya, kemudian saya jadi nulis artikel. Nah, di dalam saat nulis cerpen itu sebenarnya saya nggak niat masuk ke publisistik ternyata. Menurut teman-teman, saya dulu Pak, menurut teman-teman dulu saya waktu tamat SMA tuh diterima di psikologi, tapi saya nggak ambil. Saya ambil di komunikasi sambil bikin cerpen. Tapi bikin cerpen itu sebenarnya lagi belajar psikologi. Ya. Nah, kalau walaupun saya kuliah di komunikasi, terakhir saya lihat buku-buku saya itu buku-buku psikologi. Jadi saya nggak pernah belajar komunikasi sebetulnya. Ya itu jadi karena itu setelah jadi wartawan lepas. Jadi wartawan magang tuh saya sampai 6 tahun. Magang kok 6 tahun. Tapi saya juga jadi wartawan tuh capek juga. Capek dalam arti saya nggak bisa ekspresi ya. Karena itu saya memilih menulis opini. Karena saya nggak bisa nahan opini, ya udah jadi penulis opini aja. Karena itu banyak membahas dulu masalah komunikasi. Itu. Baik. Nah, mungkin dari semua buku yang Bapak tulis nih, mana yang paling Bapak nikmati saat proses penulisannya? Kan Bapak buku-bukunya ada skizofrenia, ada dasar-dasar jurnalistik dan lain-lainnya. Ya, jadi sebenarnya ada satu buku itu judulnya itu Catatan Bawah Sadar. Nah, itu buku itu sebenarnya awal dari skizofrenia itu. Catatan Bawah Sadar itu sebenarnya hasil-hasil konseling. Ya, saya suka konseling, banyak yang aneh-aneh, yang absurd. Itu saya tulis. Saya selalu tulis kalau habis konseling saya tulis. Lama-lama jadi banyak banget. Saya bukukan aja. Gitu. Jadi sebetulnya saya lebih banyak, terakhir itu lebih banyak di psikologi sebetulnya. Sampai dipanggil oleh TGP untuk ngajar di penerbitan. Lalu kalau untuk proses menulis nih, kan tadi udah bahas ya Bapak buku mana yang paling Bapak suka dalam penulisan. Nah, mungkin Bapak mungkin bisa ngeceritain Bapak tuh punya teknik khusus nggak sih dalam menulis? Misalnya kayak tadi yang buku yang Bapak tentang ilmu tentang alam bawah sadar, itu mempengaruhi cara Bapak menyusun sebuah artikel atau buku nggak? Sejak dari penulisannya? Sebetulnya nggak pernah mikir bikin buku, kecuali untuk buku psikologi industri ya, buat mahasiswa. Sebagian itu ada bunga rantai, sebagian lagi itu memang saya ada beberapa yang mau saya tulis, tapi itu terlalu berat buat mahasiswa. Hanya saya hanya bantu teman-teman nulis saja, bukan bantu nulis, bantu ayo nulis. Karena teman-teman saya baru nulis. Terakhir tadi saya baru cerita kapan tulisan saya bisa selesai. Karena itu saya terakhir itu coba bantu bikin PNJ Pers. PNJ Pers itu dulu dari PGP. Nah, saya bantu bikin PNJ Pers, jadilah penerbit supaya bisa membantu teman-teman dosen menerbitkan bukunya. Nah, sampai hari ini mungkin udah ada 400-500 buku tuh, 600 buku. Ya, banyak sekali. Kemudian PNJ Pers dibawa ke Gedung Ki, menjadi terbatas lagi, saya bikin lagi. Jadi saya punya 3 penerbit sebetulnya. Supaya membantu orang bisa nulis.
Karena banyak orang nggak bisa nulis itu gara-gara SBM. Saya bikin lagi Mitra Mandiri itu buat teman-teman TGP, buat Pak Nestor, Pak Arif, Pak Jon yang belum ya, semua ya nulis. Terakhir ini beberapa teman media minta bantu bikin media juga ya, bikin media ya, saya cuma bantu gitu. Oke, baik Bapak. Nah, tadi kan dari segala penulisan Bapak tuh ada kayak teori-teori psikologi yang kompleks kan, misalnya kayak skizofrenia, alam bawah sadar. Nah, kira-kira tuh Bapak punya trik nggak sih Pak buat tulisan itu tuh gampang dicerna sama masyarakat awam? Atau mungkin bisa Bapak beri contoh tantangan terberatnya dalam penulisan itu? Jadi dulu waktu saya nulis cerpen itu sebenarnya kan cerpen saya itu cerpen psikologi. Jadi sebenarnya kalau saya belajar psikologi itu sebenarnya dari hayalan aja dulu, dari cerpen ya. Nah, kemudian beberapa buku itu memang saya baca ya. Misalnya buku-buku Freud ya, buku-buku siapa lagi itu, Adler ya. Walaupun saya kuliah di komunikasi, tiap hari baca buku psikologi ya. Karena itu teman-teman yang suka nulis cerpen, teman-teman penulis itu tiap hari main ya. Maaf aja mungkin saya dulu jarang kuliah. Nongkrong aja ya, bikin cerita terus ya, ngobrol gitu sampai pagi sampai malam. Nah, cara belajar untuk yang paling baik menurut saya ya, seperti itu ya. Jadi kuliah itu formalitas kita aja ya. Kemudian jangan sampai kuliah mulu ya, baik di S1 di S2 itu saya jarang kuliah, hadir sih, tapi libanya itu setelah kuliah, ngobrol sama dosennya ya, bantu dosennya ya. Di psikologi juga demikian ya, punya teman-teman psikolog semua ya, ngobrol aja ya, sharing dari komunikasi ke psikologi. Teman-teman tuh ngajar saya psikologi, saya ngajar teman-teman menulis. Nah, sekarang teman-teman psikolog itu jadi penulis semua gitu. Nah, saya jadi psikolognya gitu. Ya begitu ya. Jadi kalau tanya triknya gimana ya, nggak bisa begini nih apa, kita tiap hari harus intens bergaul. Artinya ada juga yang bilang kalau Anda pengen tahu diri Anda, 3 orang teman Anda itu siapa? Ya. Kalau pengen jadi penulis, paling nggak 2 itu harus penulis. Mau nggak jadi penulis ya. Karena itu dulu Pak Nestor itu kakak kelas saya. Tiap hari itu malam sama Pak Nestor. Pak Nestor bikin cerpen, saya bikin artikel. Jadi, ada lagi beberapa teman ya, Pak Arif ya. Karena itu saya juga punya teman-teman sastrawan ya, teman-teman sampai berbagai macam teman ya. Baik psikolog maupun komunikasi, banyak sekali. Tapi saya nggak pernah menentukan diri saya jadi yang mana ya, apa aja lah gitu. Apakah Bapak dipanggil ke PNJ itu karena minat Bapak dalam menulis secara artikel itu dengan baik gitu apa gimana? Enggak. Kalau dulu pertama saya kerja itu habis sidang. Jadi waktu S1 itu habis sidang, saya kebetulan yang nguji itu rektor. Kamu udah kerja belum? Belum. Mau kerja? Iya, besok masuk ya. Iya. Langsung. Sama waktu masuk ke TGP itu ada satu dosen melanjutkan kuliah. Pak Walsi mau gantiin nggak? Ayo gantiin. Terus sama yang punya waktu itu ketua jurusannya itu Pak Sudrajat, sekarang di Polimedia ya. Pak Walsi boleh surat-suratnya jadi pegawai negeri ya? Iya. Dengan relasi Bapak yang banyak itu Bapak ada minat bikin buku cara memiliki relasi yang tinggi nggak? Enggak. Jadi apa tuh?
relasi itu jalin sendiri. Syaratnya cuma satu, jangan pernah batasi diri kita. Misalnya kemarin saya diminta uji UI UX. UI UX itu apa sih? Soalnya aplikasi lah, bikin desain untuk mobile, website gitu. Ya ayo aja. Basicnya dari komunikasi. Jadi sebetulnya kalau ditanya gimana bikin relasi itu nggak ada apa tuh. Nggak ada rumusnya ya. Baik. Jadi kalau kayak begini ya sebaik mungkin. Sekarang usia 65 saya. Tadi ada yang tanya, oh sih teman saya begini nih. Kalau saya usia 65 saya udah nggak bisa tuh. Saya harus cepat-cepat menjauh. Karena waktu saya pendek. Kalau usia kamu gaul sama banyak orang nggak apa-apa sih. Yang toxic juga nggak apa-apa. Supaya lebih kuat ya. Iya. Gitu. Tapi kalau udah umur bertambah, kurangin tuh udah mulai apa? Dilatih ya. Di umur Bapak yang 65 ini ya, ini Bapak udah berapa lama di industri menulis atau industri buku gitu? Nah itu pertanyaan. Saya nggak pernah berhenti nulis. Kemarin pensiun teman-teman, lu kalau udah pensiun tuh gimana lu? Nggak pernah saya mikir pensiun. Awal mulanya di umur berapa Pak? Ya itu pas SD itu saya udah doyan nulis tuh. Saya udah suka nulis sejak di SD. Waktu SD saya juga suka bikin komik. Oh. Kemarin teman-teman saya nyimpan, saya minta dong, saya bilang. Ya, asik. Jadi waktu kita sekolah saya bikin komik. Ya dari teman-teman baca. Jadi pas sekolah itu semua ada komik baru nggak hari ini? Sehingga baca enggak. Artinya itu maksudnya skill dari bawaan dari kecil ya? Jadi sebenarnya banyak baca ya. Juga orang tua kita itu sangat mempengaruhi kita. Karena orang tua saya itu pembaca buku yang paling berat tuh. Bukunya itu satu pak ya. Dulu peti ya. Tingginya buku semua. Tahu isinya komik. Komik zaman dulu itu panjang-panjang. Sekarang nggak ada komik ya. Nah. Jadi saya gila komik itu sejak usia 6 tahun lah. Jadi kalau kalian semua sekarang nggak suka baca, jangan harap bisa jadi penulis. Kita harus banyak baca untuk jadi penulis. Mau nulis tapi nggak pernah baca ya. Bapak dari SD itu menulis itu ada tujuan tertentu nggak dalam setiap penulisan Bapak itu? Apa karena emang senang dari bawaan hati aja? Apakah ingin kayak saya pengen menulis karena saya ingin mengubah pandangan beberapa orang? Jadi yang sangat pengaruh ke saya itu adalah film-film awalnya. Film Chinese. Film apa ya? Di tahun 65 itu. Kemarin itu tadi malam saya nonton lagi, saya cari itu. Filmnya ketemu. Itu filmnya judulnya itu Susana. Saya lihat, saya cari, ketemu, saya lihat tahunnya. Wah gila banget, tahun 67. Berarti usia tahun 7 tahun saya udah nonton film itu. Ya. Jadi saya nonton itu film paling menyedihkan. Ya. Saya hanya ingat waktu film itu selesai, semua penonton tuh nangis. Ya. Kenapa saya bisa nonton film itu tahun 67? Karena ayah saya itu kepala stasiun manajer Garuda. Ini itu Garuda Airways dulu ya. Jadi kalau sore itu film-film dari Jakarta itu datang. Jadi pengaruh orang tua ya. Jadi kalau kamu tanya tadi ada tujuan apa? Karena orang tua suka nonton, dari nonton itu pengaruh itu. Karena itu saya selalu senang sekali nonton opera Chinese. Opera Cina itu menarik ya. Apa tuh opera Wuxia, opera apa gitu. Sampai tiap malam kalau Anda ke rumah saya jam 1, jam 2 pagi bunyi itu. Ini kumpiang ngomongin Cina. Apa sih mau sih nonton apa? Ya. Jadi saya ini bagus ya. Nah karena itu saya jadi pengen menulis itu ya.
Karena itu saya pengen melukis siapa, saya baru ingat Pak, sebenarnya pengaruh film zaman dulu itu cahaya itu ya, apa, grading cahaya warnanya itu mempengaruhi saya. Saya selalu ingat suasana itu, kemudian saya nulis, membuat saya ngelukis. Saya ngelukis itu perempuannya sama semua, tapi nggak pernah selesai. Ternyata ya orang yang di film itu nanti. Oh, Jadi saya selalu telusur ya, makanya namanya catatan bawah sadar. Jadi dia sangat mempengaruhi saya pada usia 7 tahun. Saya kan kurang ajar juga tuh. Jadi hati-hati ya. Itu kira-kira panjang nih ceritanya. iya. Untuk segala dari, kan Bapak ada cerita banyak nih soal menulis atau segala macam. Nah, untuk Bapak nih, menurut Bapak tuh kayak ada saran nggak sih, masukan buat penulis muda ini? Kayak mungkin nulisnya tuh ada satu pesan nggak dari Bapak, kayak tulisan kita tuh biar nggak cuma secara ilmiah tapi juga menarik dan mudah dipahami bagi pembaca-pembacanya. Soalnya kan bapak support semua orang untuk menulis terus ya, beberapa tahun bapak untuk menulis juga, itu cara supportnya itu gimana? Ya nyiapin penerbitnya. Terakhir kemarin saya siapin kamar saya. Jadi sebetulnya kalau Anda mau syuting, ambil tag foto hari ini ya di rumah sebenarnya. Karena saya siapkan juga ruang saya itu untuk podcast. Ya. Untuk podcast, untuk apa ya. Tapi saya bikin aja itu. Sampai ada yang datang. Ada satu orang kemarin tuh, yaitu karena saya begitu terus, yang kayak apa sih? Kita bikin apa kayak gitu ya, tapi kantornya gimana ya, Pak Fauzi ngurus deh. Udah saya siapkan sudah. Nah, kok udah siap ya itu, kamar saya udah jadi kantor, silakan ya. Jadi jangan pernah Anda bikin kantor kalau udah ada kerjanya, tapi bikin aja yang bisa Anda lakukan ya, nanti akan datang itu. Karena ada orang tadi juga nih barusan yang telepon, orang itu minta, pekerjaan loh. Kita udah ada pekerjaan, dia minta, ambil aja. Jadi ada banyak orang datang untuk ngambil pekerjaan. Tidak banyak orang yang mau bikin pekerjaan. Nah, untuk bikin pekerjaan itu nggak usah mikirin duitnya, bikin aja. Kan itu saya bilang, kalau tadi tuh, ya udah nggak apa-apa. Misalnya saya bikin pekerjaan nih, nah, kakak kelas kamu nggak ada yang bantu saya di rumah kemarin ya. Ayo mau kerja nggak? Ayo, asal ada duitnya Pak. Ya sudah tuh kerja ya. Saya nggak pernah mikir apa bikin pekerjaan. Tapi pekerjaan tuh selalu muncul, ambil. Gitu. Jadi kalau bikin sesuatu jangan pernah betul ragu ya. Kerjakan selama itu baik, pasti akan datang hasilnya. Bisa buat Anda, bisa buat kita. Gitu.